Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Zaidun Amrul Mujahidin dari kelas 11 CCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13 Migratic and the Channel Preparation, yaitu failover load balance. Nah, pada bab kali ini tuh terdapat 7 materi ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep failover dan load balance. Nah, jadi untuk failover atau load balance itu keduanya merupakan salah satu fitur yang ada di Migratic Router OS. Jadi untuk konsepnya sendiri itu ketika company itu dia memiliki dua jalur ke internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan jalur ISP. Agar lebih mudah, di sini tuh kita akan membuat sebuah topologi ya teman-teman. Nah, untuk konsep dari failover sendiri itu ketika dua jalur internet, maka nantinya satu akan aktif dan juga satunya tidak akan aktif, atau dia itu akan menjadi backup. Jadi misalkan si ISP1 itu dia mengalami masalah, nantinya itu ISP2 siap menggantikan ISP1-nya. Jadi nanti ISP2 itu dia siap menjadi backup dari ISP1 ketika ISP1 itu dia mengalami masalah ataupun sebuah trouble. Jadi itu adalah konsep untuk failover ya teman-teman. Sedangkan di sini tuh untuk konsep yang load balance itu nantinya kedua ISP itu akan secara aktif bersamaan. Jadi ketika si router ini dia akan menyambung ke dua ISP, nantinya itu ISP1 dan 2 itu dia akan aktif secara bersamaan. Lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu setting topologi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan atau membuat sebuah topologi yang mana dia itu terdapat router yang sebagai ISP. Di sini untuk router utama itu ISP1 ya teman-teman. Kemudian untuk router kedua itu ISP2. Nah, di sini juga kedua ISP ini dia sudah terhubung ke dalam internet ya teman-teman. Nah, lalu di sini tuh saya konfigurasikan IP statiknya ya teman-teman menggunakan 10.0.137.146. Lalu untuk yang ISP2 ini menggunakan IP 10.0.137.147. Selanjutnya di sini tuh saya sudah mengganti hostname-nya ya teman-teman menjadi router ISP1, lalu ada router ISP2 dan juga ada router customer. Nah, kemudian di sini itu saya akan coba untuk connect ke dalam semua routernya ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya sudah bisa masuk ke dalam router ISP1. Kemudian saya juga sudah masuk ke dalam router ISP2. Lalu di sini tuh saya akan coba untuk mengaktifkan fitur Roamon pada router 1 ya teman-teman. Kita bisa centang, apply, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini tuh saya juga aktifkan fitur Roamonnya itu pada router customer ya teman-teman. Nah, ini sudah aktif. Lanjut kita bisa langsung masuk saja. Kalau kalian ingin melihat bagaimana cara menggunakan Roamon, kalian bisa melihat video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke router customer-nya menggunakan fitur Roamon ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bicarakan bahwasanya di sini untuk IP yang arah ke customer itu belum dikonfigurasi. Maka dari itu kita langsung konfigurasikan saja. Di sini saya mulai dari router ISP1 dulu ya teman-teman. Kita bisa pergi ke IP, lalu addresses, lalu kita add. Setelah itu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Lalu untuk ethernya saya gunakan ether 2 ya teman-teman. Jika sudah, kita langsung apply lalu oke. Nah, maka di sini sudah ya teman-teman untuk yang router ISP1-nya. Lanjut kita akan konfigurasikan pada yang ISP2. Kita bisa langsung ke IP, addresses, lalu kita add IP-nya itu sama ya teman-teman seperti yang tadi 192.168.1.1/24. Lalu ethernya saya menggunakan ether 2. Lalu kita apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut konfigurasi pada router customer-nya ya teman-teman. Di sini yaitu memiliki dua IP, yang mana itu yang mengarah ke ISP1 dan juga yang mengarah ke ISP2. Kita bisa langsung add, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Lalu untuk ethernya saya menggunakan ether 1 ya teman-teman yang mengarah ke ISP. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Lalu saya akan menambahkan lagi untuk IP-nya itu 172.16.1
/24. Lalu untuk ethernya di sini kita menggunakan ether 2 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menyeting IP-nya. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk biar si router customernya ini dia bisa mengakses ke internet. Caranya itu kita bisa menambahkan default route yang mengarah ke ESP1 dan juga ESP2. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini itu untuk statusnya itu ada yang AS dan juga S. Yang mana yang mengarah ke ISP1 itu dia itu aktif statik. Lalu untuk yang mengarah ke ISP2 ini dia itu statik ya teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan konsep failover yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya teman-teman, yang mana ketika ada dua ISP, yang satunya itu aktif dan yang satunya itu tidak akan aktif seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan setting untuk IP 88-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung ke IP lalu DNS. Nah, pada bagian server ini kita isikan 8.8.8.8 ya teman-teman. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini itu sudah mengkonfigurasikan untuk IP DNS-nya ya teman-teman. Jadi ketika si router customer dia ingin internetan, maka di sini itu harus disetting terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke router ISP1, kemudian kita pergi ke bagian IP firewall, lalu kita pergi ke bagian NAT, lalu kita bisa langsung add. Di sini itu untuk C-nya itu kita menggunakan SRC NAT ya teman-teman. Lalu yang out interface kita pilih menggunakan ether 1. Kemudian kita bisa langsung ke action. Lalu di sini kita ganti menjadi masquerade. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama ya teman-teman pada ISP2. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini itu saya memiliki dua PC ya teman-teman. Di sini saya akan hubungkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba untuk konfigurasikan bridge-nya ya teman-teman. Di sini kan dia terdapat dua Ethernet, yaitu Ethernet 3 dan juga Ethernet 4. Maka kita akan gabungkan saja agar dia itu menjadi satu interface Ethernet yang sama ataupun satu bridge interface ya teman-teman. Kita bisa langsung saja konfigurasikan pada router customer-nya. Nah, di sini kita klik yang bridge. Lalu pada bridge ini kita langsung add. Misalkan di sini saya menamainya bridge customer. Jika sudah, kita apply lalu oke. Lalu kita pergi ke bagian port. Di sini itu saya akan menambahkan ether 4 dan juga ether 3. Nah, di sini itu saya sudah menggabungkan untuk ether 3 dan juga 4 untuk bisa jadi satu bridge. Selanjutnya di sini itu kita akan memberikan IP untuk yang sudah kita gabungkan. Nah, di sini tuh misalkan saya akan memberikan IP dengan networknya itu 10.10.10.1/24 pada VPC1 dan juga VPC2 ya teman-teman, supaya VPC1 dan juga VPC2 itu dia akan mendapatkan IP dengan gateway 10.1. Langsung saja kita konfigurasikan pada router customer-nya. Nah, pada router customer kita pergi ke IP addresses, lalu kita langsung add. Lalu untuk ethernya kita menggunakan bridge customer. Untuk addressnya di sini saya isikan 10.10.10.1/24. Kita langsung apply lalu oke. Selanjutnya di sini itu saya akan membuat supaya VPC1 dan 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis atau dia mendapatkan IP DHCP. Kita bisa langsung pergi ke IP lalu DHCP server. Lalu kita bisa klik yang DHCP setup. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan bridge customer yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Kita langsung next. Nah, selanjutnya di sini saya juga ingin agar PC-nya itu dia bisa internetan. Kita setting dulu ya teman-teman. Kita pergi ke IP firewall. Lalu kita pergi ke bagian NAT. Di sini kita bisa langsung add. Lalu untuk C-nya ini SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya saya menggunakan ether 1 ya teman-teman, karena dia itu yang mengarah ke ISP atau internet. Kemudian kita pergi ke bagian action. Di sini kita ganti menjadi masquerade. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Lalu di sini saya akan menambahkan untuk yang ether 2-nya.
kita ganti Mosquirad, lalu pada general kita out interface-nya itu kita ganti menjadi Ether 2. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, di sini saya sudah merequest IP DHCP untuk VPC 1 dan juga VPC 2, yang mana VPC 1 ini dia mendapatkan IP itu 10.254, sedangkan pada VPC 2 dia mendapatkan 10.253 ya teman-teman. Jadi nantinya ketika si router ISP1 misalkan terdapat masalah, maka nantinya si router ISP2 itu dia siap untuk menggantikan si router ISP1-nya. Nah, untuk cara memainkan failover agar lebih paham dan juga lebih leluasa, kita itu menggunakan yang namanya parameter distance. Untuk parameter distance sendiri itu dia digunakan untuk mendeskripsikan atau memindahkan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan. Maka semakin besar untuk nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, langsung saja di sini itu kita akan membahas dua kasus ya teman-teman, yaitu yang merubah parameter distance dan juga check gateway. Di sini saya akan coba untuk merubah yang parameter distance terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam router customer-nya. Selanjutnya di sini kita bisa pergi ke bagian IP, lalu routes. Nah, bisa dilihat di sini itu yang aktif itu untuk ISP1-nya. Maka dari itu di sini itu kita akan coba untuk ubah parameternya agar lebih besar sehingga nantinya yang aktif itu router ISP2-nya. Di sini kita klik 2 kali. Kemudian pada distance-nya itu kita 100 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, perhatikan di sini itu untuk arah yang ke ISP1 itu sudah tidak aktif ya teman-teman, atau S. Lalu untuk IP yang pada ISP2 itu berganti menjadi aktif. Jadi ketika distance-nya semakin besar itu dia itu semakin tidak diprioritaskan. Namun ketika distance-nya sama, maka migratik itu yaitu by default untuk menentukan prioritas jalur yang akan digunakan. Jadi ketika distance-nya itu 1 sama 1, maka dia itu akan menentukan si migratiknya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengenal yang namanya fitur check gateway. Nah, saat ini internet yang digunakan itu adalah ISP2 ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan untuk ISP1 itu sekarang dia menjadi backup, bukan server utamanya lagi atau bukan yang router ISP pertamanya lagi. Jadi untuk fitur check gateway ini dia itu membantu untuk memastikan bahwa gateway yang sudah dipilih itu dapat berfungsi dengan baik dan juga dapat diakses oleh kliennya. Jadi misalkan gateway utama itu tidak bisa diakses atau dijangkau karena ada masalah, nantinya si router itu akan otomatis beralih ke gateway backup atau cadangannya untuk menjaga konektivitas. Nah, jadi nantinya itu untuk router customer itu dia akan senantiasa mengecek ya teman-teman apakah untuk gateway ISP1 itu aktif atau tidak. Jadi pada setiap 10 detik itu dia akan mengecek ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan tanamkan untuk gateway pada ISP2-nya ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini itu ada menu yang check gateway. Di sini itu ada terdapat dua menu ya teman-teman, yaitu ARP dan juga ping. Di sini saya akan menggunakan yang ping saja ya teman-teman, agar nantinya si router customer itu dia selalu ping ke gateway setiap 10 detik kembali. Nah, ini kita pilih yang ping. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Selanjutnya di sini itu kita perlu mendisablekan untuk IP yang di ISP2-nya ya teman-teman. Kita bisa buka ISP2, lalu kita pergi ke bagian IP address. Lalu untuk yang Ether 2 ini kita disablekan saja ya teman-teman. Selanjutnya kita cek lagi untuk ke router customer-nya. Di sini itu akan berpindah secara otomatis ya teman-teman. Yang tadinya jalur ISP2, sekarang dia pindah jalur ke ISP1, yaitu yang 192.168.1.1. Nah, lalu bagaimana ketika kita itu tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya si router customer itu dia akan menggunakan ISP1 atau ISP utamanya ya teman-teman, walaupun untuk IP-nya itu sudah kita disablekan. Jadi ketika IP-nya sudah disable, kita itu masih terhubung tapi tidak ada internetnya. Nah, di sini kita coba untuk enablekan lagi ya teman-teman. Maka di sini itu dia sudah berpindah lagi ya teman-teman ke yang Ether 2-nya atau yang ke ISP2. Jadi nantinya itu setiap 10 detik sekali si routernya itu dia akan mengecek untuk gateway-nya apakah dia up atau down. Lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu konfigurasi load balance IC MP.
Nah, jadi untuk load balance ICMP itu dia merupakan improvisasi dari metode load balance ya teman-teman. Jadi pada studi kali ini itu kasusnya itu ada dua, yaitu konfigurasi load balance ICMP dan juga load balance routing mark. Nah, kita langsung saja konfigurasikan untuk yang load balance ICMP. Di sini kita masuk ke router customer-nya, kemudian di sini kita perlu masuk ke IP lalu root ya teman-teman. Nah, di sini itu kan masih ada dua IP yang tadi ya teman-teman. Kita bisa langsung hapus saja. Kemudian kita bisa langsung add. Nah, sebelumnya itu ketika kita ingin menambahkan jalurnya itu kan kita harus add satu-satu ya teman-teman, tetapi itu tidak perlu lagi karena di sini itu kita akan menambahkan dua sekaligus. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu kita bisa langsung klik tanda panah yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini untuk DSC address-nya kita biarkan saja. Lalu untuk gateway-nya kita itu isi 192.168.1.1. Ini kita tambahkan lagi untuk IP-nya itu dia 172.16.1.1. Kemudian kita bisa langsung apply dan oke. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu berbeda bandwidth pada ISP. Nah, di sini itu kita akan uji coba untuk ISP dengan bandingan bandwidth-nya itu berbeda-beda. Misalkan di sini itu untuk ISP 1 itu dia itu bandwidth-nya itu 8 Mbps. Maka artinya di sini itu untuk pembandingannya itu bukan lagi 50-50. Namun di sini itu kita akan coba untuk menjadikannya itu 1:4. Nah, di sini saya itu sudah masuk ke dalam router customer ya teman-teman. Kita pergi ke IP lalu ke routes. Nah, pada konfigurasi sebelumnya kita bisa klik 2 ya teman-teman. Karena di sini itu untuk perbandingannya 1:5, maka di sini pada gateway-nya kita bisa sediakan lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Pada kolom pertama itu kita menggunakan IP 192.168.1.1. Lalu untuk yang kolom keduanya ini kita menggunakan 172.16.1.1. Lalu untuk yang ketiga, 4 dan 5 ini kita samakan saja seperti IP yang ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya isikan ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung apply lalu oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam new terminal. Nah, kita ketikkan IP root print. Maka bisa kalian lihat di sini itu gateway-nya itu udah ada 1:4 ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu di sini itu kita akan coba untuk thread root dari mikrotiknya ya teman-teman. Caranya kita bisa pergi ke bagian tool, kemudian kita pergi ke thread root. Lalu di sini itu saya akan coba untuk cek IP DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Jika sudah kita bisa langsung start. Nah, bisa dilihat maka IP-nya itu dia itu melewati 172.16.1.1. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi load balance router rules. Jadi untuk router rules sendiri itu dia bekerja dengan sistem SRC address. Lalu kita juga bisa mendefinisikan misalkan si VPC 1 ini dia ingin internetan harus menggunakan ISP 1 dan untuk VPC 2 itu ketika ingin internetan dia harus menggunakan ISP 2. Nah, karena di sini dia menggunakan SRC address maka dari itu di sini juga para VPC itu harus menggunakan IP-nya ya teman-teman yaitu IP static. Agar nantinya itu dia itu tidak berantakan. Kita bisa konfigurasikan pada VPC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan IP 10.10.10. Di sini saya menggunakan 15 ya teman-teman. Jangan lupa kita beri slash-nya. Lalu untuk gateway-nya itu 10.10.10.1/24. Kita bisa langsung enter. Kemudian kita masukkan untuk IP DNS-nya. Kita enter, kemudian kita cek menggunakan show IP. Kita enter, lalu di sini itu sudah tertambahkan ya teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah konfigurasikan pada VPC 1 saya menggunakan 10.15, sedangkan pada VPC 2 ini saya menggunakan 10.16. Kemudian kita bisa langsung konfigurasikan pada router customer-nya. Di sini kita masuk ke dalam IP lalu routes. Untuk konfigurasi sebelumnya kita bisa langsung hapus saja ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke bagian rules. Kemudian kita bisa langsung add saja. Lalu untuk SRC address-nya saya menggunakan IP dari VPC 1. Kita tambahkan 10.10.10.15. Kemudian pada tabelnya itu saya isikan VPC 1.
Jika sudah, kita bisa langsung apply. Lalu di sini tuh saya akan menambahkan untuk IP dari yang VPC 2-nya. Ini tuh titik 15, kemudian kita ganti menjadi VPC 2. Kita langsung apply, lalu oke. Yang tadi juga jangan lupa kita oke. Nah, kemudian kita bisa pergi ke bagian routes. Nah, di sini itu ada 3 ya teman-teman, ada main, VPC 1 dan juga VPC 2. Yang mana pada VPC 1 dan juga VPC 2 ini dia merupakan kelompok routing table ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih yang L saja. Kemudian di sini kita add saja. Lalu di sini pada gateway saya isikan 192.168.1.1. Lalu untuk routing marknya kita isikan ya teman-teman, yaitu pertama itu VPC 1. Kemudian kita apply, lalu oke. Lalu kita add lagi. Di sini kita isikan gateway-nya itu 172.16.1.1. Kemudian pada routing marknya kita ganti menjadi VPC 2. Selanjutnya kita bisa langsung apply lalu oke. Lanjut ke materi terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Nah, jadi untuk firewall mangle ini dia itu lebih bagus daripada yang root rules. Karena di sini itu untuk firewall mangle-nya itu dia dapat mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Langsung saja kita buka Winbox pada router customer-nya. Nah, kemudian untuk konfigurasi sebelumnya ini saya disablekan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita juga akan hapus untuk jalur yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita bisa langsung konfigurasikan, kita pergi ke IP, lalu ke firewall. Maka di sini itu udah ada mangle ya teman-teman, kita bisa langsung klik, lalu kita langsung add. Nah, untuk C-nya ini saya menggunakan pre-routing. Kemudian untuk SRC address-nya di sini itu saya isikan 10.10.10.15. Lalu pada bagian action kita bisa ganti ya teman-teman. Di sini saya itu ganti menjadi mark routing. Kemudian pada new routing mark di sini itu saya isikan mangle strip ISP1. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi ya teman-teman. Di sini tuh kita tambahkan untuk IP-nya. Kemudian kita pergi ke bagian action. Di sini kita ganti menjadi mark routing. Lalu untuk new routing mark-nya kita isikan menjadi mangle strip ISP. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, jika sudah selesai di sini itu kita pergi ke bagian routernya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke IP, lalu kita ke routes. Nah, kemudian kita langsung add saja. Untuk DHC address-nya kita kosongkan, lalu gateway-nya saya isikan 192.168.1.1. Pada bagian routing mark di sini saya isikan ke yang mangle ISP1. Kemudian kita apply lalu oke. Lalu di sini saya tambahkan lagi untuk IP-nya kita kosongkan, gateway-nya itu 172.16.1.1. Kemudian pada routing mark di sini kita bisa isikan yang mangle ISP2. Kemudian kita apply lalu oke ya teman-teman. Kemudian di sini tuh kita coba ping 88 ya teman-teman. Kita bisa enter, maka di sini tuh TTL. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.